Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Teruntuk yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk menonton sebuah video dari presentasi saya sendiri. Perkenalkan, nama saya adalah Gloda Balazaran dengan NPM 009 dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah orientasi etika profesi, yaitu regulasi PAUD, pedoman pengembangan tema pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya saya akan membacakan sebuah kata bijak yang saya kutip dari internet. If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. Yang dikutip dari Albert Einstein. Oke, selanjutnya akan masuk sebuah materi pertama, yaitu pentingnya tema dalam menentukan topik pembelajaran. Satuan PAUD dapat menentukan tema yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak, situasi kondisi lingkungan, serta kesiapan guru mengelola kegiatan. Yang artinya adalah penentuan tema tidak sekedar mudah diterapkan, tetapi perlu diperhatikan beberapa prinsip agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mendalam. Anak akan belajar dengan optimal jika mereka tertarik dengan apa yang dipelajari, dan kemudian pembelajaran tematik merupakan wahana bagi anak untuk belajar dengan menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan. Apa arti dari tema pembelajaran PAUD itu? Tema membingkai konsep pengetahuan dan muatan pembelajaran melalui kegiatan bermain, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu menggunakan tema sebagai dasar pengembangan muatan dan materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Tema bukan tujuan ataupun materi yang akan dipelajari oleh anak. Tema merupakan sarana untuk mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak yang ingin dibangun. Tema juga berperan sebagai payung yang memiliki fungsi ataupun materi yang akan dipelajari oleh anak. Dan tema juga memiliki fungsi membingkai keseluruhan materi pembelajaran melalui kegiatan bermain. Oke, untuk selanjutnya adalah manfaat pemilihan tema. Dari poin pertama, manfaat pemilihan tema yaitu menyatukan semua program pengembangan yang meliputi nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Yang kedua adalah menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. Artinya pengetahuan yang ada yang telah bisa disebutkan oleh atau diajarkan oleh orang tua bisa ditambah lagi dengan pengetahuan yang baru yang akan didapatkan dari sang guru PAUD itu. Kemudian manfaat lainnya adalah memudahkan guru PAUD untuk mengembangkan kegiatan belajar sesuai dengan muatan atau materi dan sarana yang tersedia di lingkungan. Dan selanjutnya adalah prinsip dalam memilih tema. Prinsip pertama dalam memilih tema adalah kedekatan, yaitu kedekatan antara sang guru PAUD dengan murid PAUD itu sendiri, dimana kedekatan ini sangat berpengaruh dalam pemilihan temanya. Bisa jadi mereka akan tahu. Kemudian kesederhanaan di sini artinya adalah dalam memilih tema tidak perlu mengambil topik yang sangat-sangat sulit untuk dimengerti anak. Bisa dengan berbagai macam bentuk, simbol, ataupun hewan, tumbuhan, dan lainnya. Yang ketiga adalah kemenarikan. Kemenarikan di sini adalah seberapa menariknya poin tema tersebut di mata seorang anak PAUD. Dimana kita harus sekreatif mungkin untuk mencari sebuah tema yang akan menarik minat sang anak untuk ikut belajar. Kemudian selanjutnya adalah daya dukung. Daya dukung di sini adalah dukungan sang anak PAUD untuk memilih tema tersebut untuk membantu, dimana jika kita tidak mendapat daya dukung tersebut, anak tersebut
malah akan enggan untuk mengikuti pembelajaran dari tema yang kita pilih. Dan kemudian terakhir ada keinsidentalan. Sumber gagasan yang bisa kita dapatkan untuk mengembangkan tema bisa banyak dari yang banyak yang kita dapat dari sebelumnya. Jika ada pertanyaan seperti ini, dari manakah kita mendapatkan sumber? Maka jawabannya adalah banyak, beragam, dan tidak terbatas sebenarnya. Banyak sumber atau hal yang dapat menginspirasi kita untuk memunculkan tema. Di antaranya seperti objek yang dapat dieksplorasi, benda sekitar yang mudah diingat, peristiwa, seni keterampilan, hingga ke sebuah daerah atau negara. Kemudian poin selanjutnya adalah contoh sebuah webbing tema yang bisa kita contoh-contohnya yang seperti ada di dalam presentasi di depan ini. Kemudian adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu tema. Oke. Dalam Paul sendiri tidak ada ketentuan untuk sebuah tema dilaksanakan dalam jangka waktu yang tertentu. Artinya sebuah tema bisa dilaksanakan lebih lama atau lebih cepat, tergantung keluasan tema dan minat anak tersebut. Juga faktor lainnya adalah seberapa luas dan dalam guru dapat mengembangkan tema tersebut. Ada kalanya tema membutuhkan waktu selama sebulan atau lebih, atau bahkan ada yang kurang dari sebulan atau cuma beberapa minggu doang. Alokasi waktu dalam waktu semester minimal 17 minggu. Sehingga pengaturan tema juga harus menunjukkan pada waktu yang tersedia dalam satu semester tersebut. Penerapan tema dan alokasi waktunya dirumuskan di awal semester untuk jangka waktu minimal satu semester yang selanjutnya dimasukkan ke dalam program semester. Persiapan seorang guru dalam menentukan tema. Pertama adalah mengumpulkan informasi terkait tema dan subtema. Pengumpulan informasi ini cukup penting karena jika kita tidak menyiapkan atau mengumpulkan informasi tersebut, kita akan kebingungan dan buntu dalam mencari sebuah tema dan subtema. Kemudian menyiapkan bahan-bahan bacaan terkait tema dan subtema. Menyiapkan bahan bacaan ini termasuk dukungan atau support untuk membantu dalam tema tersebut. Yang ketiga adalah menyiapkan media dan sumber belajar yang diperlukan. Untuk media dan sumber belajar juga sama halnya seperti bahan bacaan. Mereka digunakan untuk mendukung dan bersupport tema-tema yang akan para guru PAUD pilih ini. Kemudian adalah menyiapkan lingkungan main sesuai dengan tema. Disiapkannya lingkungan ini untuk memudahkan para guru menerapkan tema mereka untuk pembelajaran terhadap anak PAUD sendiri. Yang terakhir adalah menyiapkan kegiatan main sesuai dengan tema seperti awal, selama, dan puncak tema. Kegiatan ini bisa dibilang penting karena untuk mengisi sebuah pembelajaran tidak hanya digunakan masukkan sebuah ilmu doang, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tema agar ilmu yang didapat bisa langsung masuk ke dalam sang anak tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Disusunnya pedoman pengembangan tema ini dapat mempermudah guru dalam mengembangkan tema pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, terarah, bermakna, dan menarik. Untuk quote terakhir atau kata bijak yang bisa saya sampaikan adalah anak merupakan titipan dan hadiah dari Tuhan. Karena itulah jaga dan rawat mereka. Niscaya mereka akan membawa harapan dan doa kalian. Di sini tertera adalah sumber-sumber referensi yang saya dapat untuk membuat PPT kali ini. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.